Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Syaina. Kali ini aku akan menceritakan kalian cerita tentang mukjizat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta merupakan utusan Allah kepada kaumnya, yaitu penduduk Nainawa di daerah Al-Musawwir. Kaum Nabi Yunus mereka berada dalam kekafiran, menyembah berhala, dan menyekutukan Allah. Nabi Yunus alaihi salam mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, serta meninggalkan persembahan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Namun, mereka mendustakannya dan senantiasa dalam kekafiran dan keingkaran mereka. Setelah hal itu berlangsung lama, teman-teman, maka Nabi Yunus memperingatkan mereka dengan datangnya azab atau siksaan Allah yang akan menimpa mereka setelah 3 hari jika mereka tetap tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka malah tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka malah menyuruhnya mendatangkan azab itu jika Yunus memang termasuk orang yang benar. Pada malam ketiga dari janji turunnya azab Allah, Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya. Di pagi harinya, mulai tampaklah tanda-tanda akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit terlihat awan hitam yang bergumpal-gumpal hingga terlihat mendung yang menebal, seakan-akan hujan lebat akan datang ke kota-kota. Mereka jadi gelap gulita. Jadi teman-teman, jadi kayak azabnya Allah itu belum tahu azabnya itu apa, yang penting itu azabnya besar. Tapi kalau dilihat-lihat di awannya itu mendung bergumpal-gumpal, tapi orang-orang pada nggak tahu azab apa yang akan datang. Kota-kota mereka pun menjadi gelap gulita. Lalu Allah membangkitkan hati mereka untuk bertaubat. Maka mereka pun menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Nabi mereka. Mereka mencari-cari keberadaan Nabi mereka, tapi Nabi Yunus tidak ditemukan. Lalu mereka keluar dari rumah mereka menuju ke suatu tempat. Mereka menundukkan diri, menyatakan taubat mereka kepada Allah. Maka semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang tua menangis. Bahkan teman-teman, semua binatang pun ikut menangis dan bersuara. Kemudian dengan kekuasaan, rahmat dan kelembutannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab yang akan timbul disebabkan oleh perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji iman kaum Nabi Yunus dalam firman-Nya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan pada mereka sampai mati. Quran Surat Yunus. Setelah pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus mengamati apakah azab telah turun kepada kaumnya. Namun, azab itu tetap tidak terjadi, sebab mereka telah bertaubat. Nabi Yunus pun enggan kembali kepada kaumnya, karena menurut kebiasaan mereka akan membunuh orang yang telah nyata berbohong. Nabi Yunus menyangka bahwa pastilah ia yang akan dibunuh oleh kaumnya, karena ternyata azab yang dijanjikannya tidak terjadi. Kemudian
Nabi Yunus pun melanjutkan perjalanan. Nah, terus Nabi Yunus dalam perjalanan. Nabi Yunus alaihi salam meneruskan perjalanannya hingga berlayar dengan sebuah kapal. Kapal itu membawa penumpang melebihi kapasitas hingga tiba-tiba di tengah perjalanan dalam ombak laut yang besar, kapal itu menjadi oleng dan hampir tenggelam. Nakoda kapal itu berkata, biasanya kapal ini tidak mau membawa orang pelarian. Orang pelarian itu adalah orang yang melarikan diri. Berarti di dalam kapal ini ada orang pelarian, orang yang melarikan diri. Mendengar hal itu, Nabi Yunus berkata, betul, sayalah orangnya. Nakoda kapal pun kaget mendengar pengakuan Nabi Yunus. Akhirnya diadakanlah undian. Maka undian itu jatuh pada Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian mereka membatalkan undian itu, lalu mengulanginya lagi. Dan masih tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Mereka tetap menolak hasil undian itu. Kemudian mereka mengulanginya untuk yang ketiga kalinya. Dan undian itu masih tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Demikian itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus merupakan pelarian karena beliau melarikan diri dari kaumnya sebelum datang perintah dari Allah. Setelah undian itu jatuh pada dirinya, Nabi Yunus langsung menceburkan dirinya ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan yang besar dari laut untuk menelannya. Allah menyuruh ikan itu agar tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Ketika menyadari dirinya masih hidup, berada dalam perut ikan, di dalam lautan yang besar, Nabi Yunus bersujud mohon ampun pada Allah karena telah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan yang sangat gelap. Beliau berdoa pada Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari dalam perut ikan. Itu Quran surat Al-Anbiya. Nah, sekarang Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan besar itu untuk melemparkan Nabi Yunus ke pinggir laut. Maka terdamparlah Nabi Yunus di daratan yang tandus. Tidak ada sebatang pohon pun di sana, sedangkan beliau dalam keadaan sangat lemah sekali tubuhnya. Kemudian Allah tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Pohon itu sangat rindang, hingga Nabi Yunus dapat berteduh di bawahnya dan menikmati buahnya. Pohon itu tidak dapat dihinggapi serangga dan buahnya pun dapat dimakan baik dalam keadaan mentah maupun matang. Allah juga menghidupkan rusa betina agar Nabi Yunus bisa memerah susunya pada pagi dan sore hari. Hingga akhirnya Nabi Yunus pun sehat dan kuat. Setelah sembuh dan sehat, Nabi Yunus alaihi salam kembali ke kaumnya. Beliau telah mendengar bahwa kaumnya telah bertaubat kepada Allah ketika tampak tanda-tanda datangnya azab. Hingga akhirnya azab itu tidak terjadi. Sesampainya Nabi Yunus di kampung halamannya, kaumnya sangat gembira menyambut kedatangan Nabi mereka dengan gembira. Semenjak itu, hiduplah Nabi Yunus beserta kaumnya dalam keadaan aman, tentram menjadi hamba Allah yang beriman. Nabi Yunus alaihi salam diutus Allah menjadi Rasul kepada 100.000 orang lebih. Lalu mereka beriman kepadanya dan Allah memberikan
kesenangan kepada mereka sampai akhir ajal menjemput. Quran Surah As-Saffat. Nah, teman-teman, begitu ceritanya mukjizat Nabi Yunus alaihi salam. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman bisa melihat videoku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.